Jadi ini layarnya ya. Guys, kalian kalau mau on cam boleh, tapi kalau enggak juga aku nggak maksa sih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zafira, tapi kalian pasti udah kenal ya. Iya. Jadi hari ini, malam ini, aku mau sharing, lebih ke sharing ya. Namanya tuh Syawatun. Syawatun itu artinya sharing wakaf in 10 minutes, atau sharing wakaf dalam waktu 10 menit gitu. Nah, nama kelas wakafnya tuh itu gitu ya. Langsung aja mungkin, langsung kita mulai ya. Sebentar aku mau share screen materinya. Oh iya guys, aku mau nanya kalian dari kampus mana aja. Boleh balas di chat ya. Oh, Pi, yang lainnya. Halo Karis. Oh, dari STKIP. Halo kakak-kakak STKIP Pasundan. Ya, oke. Langsung aja ya, kita mulai. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, Syawatun 1, wakaf uang, amal jariyah, paling mudah. Ini materinya singkat kok guys, nggak bakalan lama-lama. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Apa sih yang ada di benak kalian gitu ya, kalau misalnya kalian dengar kata wakaf? Boleh on mic, boleh. Mau balas chat juga boleh. Kalian pernah dengar kata wakaf gak sebelumnya? Masih terlalu asing, Mbak. Apa? Saya belum begitu mengenal wakaf. Coba Mbak jelasin dikit apa itu wakaf. Oh, kata Nezra wakaf Al-Quran. Kata Sidki memberikan suatu harta atau lainnya untuk kemaslahatan umat. Iya, berarti di sini ada yang baru, ada yang udah tahu, ada yang
masih asing gitu ya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Em, oh ya tadi ada yang nanya wakaf tuh apa? Jadi kalau pada dasarnya tuh wakaf tuh menahan menahan pokok harta dan em, me- dan jadi pokok hartanya itu ditahan dan yang dimanfaatkan itu hasilnya gitu intinya. Ini pertanyaan kedua, menurut kalian wakaf tuh penting atau enggak sih? Penting atau enggak ya menurut kalian? Kalau menurut saya yang penting, Kenapa tuh? karena ya dengan adanya wakaf kita bisa membantu orang miskin, me, apa, apa namanya, memberikan ini eh, dana untuk kebutuhan mereka sehari-hari gitu Mbak, menurut saya. Oke, kalau kata Nazra penting, tapi nggak punya uang kalau mau bangun masjid. Waduh, terus kalau kata Sidki penting karena dapat menolong orang banyak. Iya benar banget ya guys, jadi wakaf itu penting untuk kemaslahatan umat sih lebih eh, terarahnya gitu ya. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau wakaf itu penting, nah di antara kalian ini udah pada wakaf atau belum? Gimana? Oh, wakaf Al-Quran. Oh, kalau wakaf Al-Quran itu wakafinnya ke siapa? Kemana? Ke pesantren kah atau ke masjid kah? Paris, belum pernah soalnya belum punya aset sama ya. Eh, berarti rata-rata ada yang udah, ada yang belum juga ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kalian belum berwakaf? Rata-rata kita ini belum berwakaf karena wakaf tuh kayak mahal gitu nggak sih? Kayak apa ya? eh Kelihatannya tuh kayak apa ya, belum terlalu bisa kita capai gitu. Ya nggak sih? Oh, dulu di pondok wakaf Al-Quran. Oke. Alasan alasan yang belum berwakaf tuh kenapa kira-kira? Buat yang belum. Oh, ada yang jawab karena mahal. Nah, jadi guys, em, mayoritas umat muslim ini rata-rata ya belum berwakaf karena yang tadi ya wakaf itu masih dianggap hanya buat orang yang hartanya tuh berlebih. Jadi belum terjangkau lah kalau misalnya buat kita-kita ini gitu ya. Kenapa sih anggapannya kayak gitu? Nih, karena stigma orang-orang Indonesia itu rata-rata wakaf itu hanya tanah dan bangunan. Yang otomatis tanah sama bangunan itu kan biayanya besar banget ya dan harus punya komitmen yang tinggi. Jadi oh ya selain tanah sama bangunan tuh ada juga dikenal juga 3M gitu ya. 3M itu eh, madrasah, masjid sama makam. Lanjutnya
Jadi ada nggak sih sebenarnya solusi buat orang-orang ini berwakaf tanpa harus nunggu kaya dan mampu? Tadi ya kata Teh Nezra, karena wakaf itu anggapannya mahal dan nggak tahu caranya. Ya, jadi ada nggak sih sebenarnya solusi buat kita berwakaf ya tanpa harus nunggu kaya dan mampu? Jawabannya ada ya teman-teman. Jadi ini Komisi Fatwa MUI ini mengeluarkan eh, jadi MUI ini mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Yang pertama, wakaf uang ini atau cash wakaf atau wakaf al-nukut ini merupakan wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok atau bisa lembaga juga serta badan hukum dalam bentuk uang tunai. Ini garis bawah ini ya teman-teman, bentuknya tuh uang tunai. Yang kedua, wakaf ini termasuk ke dalam pengertian uang yang mana di dalamnya tuh surat-surat berharga juga termasuk. Lalu yang ketiga ini hukum wakaf itu boleh ya atau jawas gitu ya. Bukan wajib tapi boleh. Terus yang keempat, wakaf ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Tentunya ya, nggak mungkin kan dipakai buat bikin bar atau bikin diskotik kan nggak mungkin ya. Terus yang terakhir, nilai pokok wakaf ini harus dijamin kelestariannya. Nggak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Gitu. Lalu selanjutnya, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ada dua harta benda yang dapat diwakafkan. Ada yang benda tidak bergerak, juga ada benda bergerak. Teman-teman aku izin on cam. Nah, contoh benda tidak bergerak itu ada tanah, bangunan, dan juga tanaman. Lalu ada contoh benda bergerak. Contohnya tuh uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, haki, dan juga surat berharga. Nah, di sini ada wakaf uang, merupakan solusi bagi siapapun yang sah secara hukum, agama, dan hukum negara. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau wakaf? Wakaf uang ya. Caranya, jadi kita tuh harus paham, kita tuh adalah posisinya sebagai wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Yang mana wakif itu punya hak-haknya. Pertama, haknya itu menentukan nazir wakaf uang. Yang kedua, menentukan mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah orang yang disalurkan manfaat dari wakaf tersebut ya. Jadi, caranya kita untuk berwakaf uang ini sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Tapi aku bisa sharing ke kalian kalau sekarang itu kan aku lagi studi independen di PT Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, uh, ada yang namanya website pasifamal.id. Jadi di situ itu ada banyak banget contoh-contoh project-project dari wakaf uang. Nah, aku bakal ini. Nanti aku bakalan apa namanya? Liatin ininya. Ya, bentar. Jadi kita lanjut dulu. Namanya kan jadi kalian bisa search aja ya pasifamal.id. Nah, di situ banyak banget project-project wakaf uang yang bisa kalian explore gitu. Kalau misalnya kalian memang niat buat berwakaf. Lalu selanjutnya, wakif ini, misalnya kalian udah berwakaf, kalian bakalan dapat sertifikat wakaf uang dan juga akta ikrar wakaf uang. Yang ini tuh dikeluarin sama LKSPWU atau Bank Syariah ya dalam hal ini. Jadi ini resmi ya teman-teman.
LKSPWU itu apa sih? Nah, waktu itu ada lucu banget. Jadi ada yang bilang LKSPWU itu LKS itu lembar kerja siswa ya. Jadi bukan ya LKS itu lembaga keuangan syariah buat yang belum tahu. Selanjutnya bakalan ada rekening wakaf uang dan ini tuh dikelola sama Nazir di LKSPWU. Nazir itu yang mengelola wakaf uang ya teman-teman sebagai dana abadi. Nah nanti si manfaat dari wakaf uang ini bakalan disalurin buat apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Baru ya ini didonasiin ke mauquf alaihnya, gitu. Nah, segeralah miliki amal jariyah melalui wakaf yang mudah, murah, dan sederhana, yaitu wakaf uang. Oke, sekian. Oh iya, tadi aku mau uh, tunjukin ke kalian ya di pasif amal ini. Share screen-nya masih kelihatan kan ya? Masih. Oh, bentar, bentar. Ini, sebentar guys. Ini. Nah, ini ya. Nih, contoh-contoh em, project-projectnya. Nah, ini ada total manfaat. Kalian bisa baca sendiri dan bisa googling sendiri sih sebenarnya. Oh ya, salah satu project eh, yang lagi dijalanin itu project yang ini. Nih, dana abadi UMK. Oh ya, teman-teman, aku mau jelasin. Jadi, ada 4 jenis wakaf ya. Ada wakaf kolektif, wakaf abadi, sama wakaf berjangka, sama wakaf uang ultimate. Nah, yang kolektif ini yang yang bisa banget dicobain sama pemula kalau misalnya mereka baru pertama kali mau berwakaf gitu. Ini tuh mulai dari 50.000 bisa berwakaf. Yang ini wakaf abadi ya, abadi tentunya dananya abadi ya. Dan yang berjangka itu em, berjangka minimal 1 tahun dan 1 juta. Yang ini juga yang wakaf abadi juga 1 juta gitu teman-teman. Ya paling em, sharingnya cukup sih dari aku. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau bertanya, boleh banget angkat tangan atau di chat, terserah. Ini aku stop share dulu ya. Ada yang mau nanya gak?
Ayo guys, jangan malu-malu guys. Oke, ada yang nanya nih dari Teh Pipit. Izin bertanya, apa sih benefit yang kita dapat saat kita berwakaf? Jadi, em, ini khususnya wakaf uang ya, atau berwakaf juga bisa sih. Jadi kalau misalnya benefit itu kan manfaat ya. Sebenarnya banyak banget manfaatnya guys. Yang pertama itu aku bisa kasih tahu ke kalian, yang pasti kita bakalan dapat pahala amal jariah. Kenapa pahala amal jariah? Karena wakaf ini kan eh apa namanya, si manfaatnya itu mengalir terus ya, dan gak akan habis gitu. Nah, maka dari itu dengan berwakaf kita bakalan dapat amal jariah, bahkan amit-amit setelah kita meninggal gitu. Terus ada juga manfaat yang kedua itu sebagai penyucian harta dan penghindaran dari riba. Lalu selanjutnya tentunya dengan berwakaf ini kita bisa lebih mendekatkan diri ya ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu ada juga oh iya, ini yang penting sih. Jadi wakaf itu merupakan mitigasi resiko akhirat. Ya guys, waktunya habis. 10 menit lagi. Oke, aku lanjut dulu. Jadi mitigasi resiko akhirat itu apa? Bukan cuman di dunia aja gitu. Rata-rata kita kan dengar mitigasi resiko, mitigasi bencana. Nah, ada juga mitigasi resiko akhirat. Yang mana kalau misalnya di akhirat nih, timbangan kita misalnya lebih banyak yang dosanya gitu, lebih banyak dosanya ya. Nah, wakaf ini bisa jadi salah satu mitigasi resiko kalian. Kalau misalnya seandainya timbangan amal kalian tuh lebih berat yang dosanya gitu. Terus juga wakaf ini bisa meningkatkan uh, kemaslahatan umat, lalu meningkatkan em, kesejahteraan juga buat masyarakat. Gitu sih kira-kira. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, Em, guys, waktunya 7 menit lagi, tapi aku bakalan cepet ya. Jadi, pertanyaan dari Teh Manda dulu. Bisa nggak sih wakaf buat orang lain? Jawabannya bisa banget. Bisa buat diri sendiri, buat orang tua, buat nenek, kakek, atau orang lain, atau eh almarhumah, bisa banget ya jawabannya. Terus ada pertanyaan dari Sidki, bagaimana untuk meningkatkan semangat masyarakat sekitar berwakaf pada program ini supaya dapat menyuburkan wakaf. Nah, ini yang lagi dijalanin gitu ya sama teman-teman SIB Digital Wakaf Racing ini. Jadi ada yang namanya profesi wakaf racer, yang mana itu tuh buat lebih mendekatkan nazir dan proyek-proyek wakaf ke
ke wakif gitu, memperkenalkan lebih tepatnya. Kenapa? Karena literasi dan realisasi wakaf ini di Indonesia masih terbilang sangat kecil gitu ya. Nah, gimana caranya buat meningkatkan semangat masyarakat? Ini dimulai dari keluarga dulu, dimulai dari yang terdekat. Karena kan kalau keluarga pasti punya kedekatan emosional ya buat sama kita. Dan kita juga sebagai apa wakaf racer tuh bisa mulai ngejelasin dan lebih mudah ngejelasin ke keluarga tentunya karena mereka pasti lebih percaya dong terkait apa namanya program yang tadi aku jelasin ya gitu. Terus cara ningkatinnya itu yang pertama lewat edukasi dan literasi kayak yang aku sering share itu em, lewat kuesioner, pengiriman kuesioner, terus juga tentang one day one syiar terkait wakaf yang beberapa kali atau yang sering aku share ke kalian kayak gitu supaya masyarakat ini awal tuh harus terliterasi dulu terkait wakaf biar nanti terjalin partisipasi ke depannya buat mereka mau berwakaf kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan bisa nggak sih wakaf di bawah 50.000? Sebenarnya wakaf ini kan nggak dipatok ya, cuman ada cumannya. Cuman kalau di pasif amal ini, kenapa 50.000? Karena supaya si pembuatan sertifikatnya itu jadi lebih terorganisir gitu ya. Karena kalau misalnya 50.000 kan dikumpulin gitu nanti sampai 1 juta buat eh, apa pembuatan sertifikatnya kan jadi lebih gampang. Makanya 50.000 ini udah apa ya? Jadi sebenarnya buat memudahkan aja sih kayak gitu. Gitu. Ada lagi gak yang mau nanya? Mungkin karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Guys, aku nggak pakai Zoom Premium, jadi maaf ya, nggak bisa lama-lama ternyata. Ya, karena kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Aku kayaknya bakalan tutup aja kali ya buat kelas kali ini. Iya, Makasih banyak ya guys yang udah ikutan join dan yang udah aktif, terus nanya juga. Makasih banget buat kalian. Semoga sharing ini walaupun sebentar semoga nambah pengetahuan kalian dan semakin membuat kalian terliterasi terkait wakaf ya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan dan maaf banget kalau jawabannya belum memuaskan kalian kayak gitu. Em, Sekian dari aku. Mau foto bareng nggak? On cam guys, on cam yang bisa.
Ih, nggak ada yang on cam, ya udah deh. Sedih banget. Ya udah, mungkin kita tutup aja ya. Ada yang nggak bisa on cam guys ternyata. Jadi ya udah kita tutup aja Zoom pada malam kali ini. Makasih banyak ya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Love you.